di salah satu media. Ya. Terus tanggapan jenengan gimana? Kalau menurut saya tentang klarifikasi Bu Condro itu saya menanggapi dengan sudut pandang hukum. Monggo silahkan Bu Condro mau mengeluarkan alibi apa atau mungkin dalih berkelit apa, monggo silahkan. Tapi penyidik nanti kalau perkara ini saya bawa ke ranah hukum, saya sampai LP laporan polisi, beliau harus siap dengan segala bentuk tuduhannya itu dan harus disertai minimal 2 alat bukti. Kalau dia menjustis anak saya bahwa anak saya itu omprengan, anak saya itu piala bergilir, harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, berarti beliau itu bukan seorang elit politik ataupun bahkan elit pemerintah. Ya. Bukan public figure dia. Ya kan, sedangkan menurut jabatan orang sekabupaten Magetan tahu kok siapa Bu Condro itu, kepala dinas. Ya. Kepala dinas DPM PTSP itu pintu awal, Mas. Pintu awal di mana investor-investor akan masuk ke Magetan, menanam saham di Magetan demi naiknya APBD Magetan. Ya. Kalau dia itu tidak bisa menjaga lisannya, ya lari, bos. Orang-orang investor lari. Terkait dia itu sudah minta maaf ke saya, memang secara personal, secara kemanusiaan saya memaafkan beliau. Tapi bukan berarti ranah ini cukup dengan maaf. Yang saya tanyakan, manifestasinya apa kalau Anda minta maaf? Kalau semua orang bersalah dengan cukup dibayar dengan maaf, ada apa? Dan bagaimana? Supremasi hukum ini seperti apa? Mendingan nggak usah ada hukum, nggak usah ada aturan. DPR itu bubarkan aja. Harapan Mas Koko. Karena DPR itu membuat ketentuan loh ya. Yang harus disepakati atas dasar apa? Ya masyarakat. Harapan Mas Koko, peran pemerintah Kabupaten Magetan kan sangat vital. Ya. Ketika sudah berita ini sudah mengedar, apa harapan Mas Koko sendiri tentang ke penguasa, ke bupati hari ini dengan adanya kasus kayak gini? Siap. Saya sebetulnya kalau misalnya pemerintah kabupaten itu jeli, Pak, ya. Mas, teman-teman media, ini merupakan ujung tombak pertama. Apakah pemerintah ini mampu menyelesaikan polemik sekecil ini? Kalau polemik kecil ini tidak bisa menyelesaikan, akan muncul polemik-polemik yang besar. Mana bisa dia akan menyelesaikan? Orang polemik kecil aja tidak bisa, berarti barometernya pemerintah Kabupaten Magetan itu di permasalahan ini. Karena apa? Ini nilai setitik loh ya. Dan Kabupaten Magetan itu susu sebelanga. Kalau Magetan itu tetap mempertahankan, mohon maaf, tidak mau menerima laporan saya atau tidak mau menindak tegas oknum tersebut, artinya pelaku penyerangan kehormatan keluarga saya, berarti pemerintah itu tidak bisa menjunjung tinggi keadilan demi supremasi hukum. Ini ujung tombaknya. Apalagi mohon maaf, ini bupati ini baru dilantik loh. Kalau ada polemik seperti ini, saya pengen lihat sejauh mana ketegasan bupati menegakkan kebenaran demi supremasi hukum. Saya akan melihat aja, apakah nanti akan ada action ketika saya tidak didengarkan suara rakyat seperti ini, ketika rakyat tidak ada keluhan. Oh, saya punya permainan yang kedua, ketiga, keempat, bahkan yang terakhir. Ya. Seperti itu. Mas Koko, ketika jenengan anaknya dibuil nggak karu-karuan sama atasannya gitu ya. Harapannya sebenarnya apa sih sebenarnya harapan jenengan ke pemerintah sama ke Condro ini? Apa selesai begitu saja atau terus lanjut ini ke ranah hukum dan sebagainya terus? Saya akan melihat actionnya Bu Condro seperti apa. Setelah Bu Condro itu action, minimal karena dia menjatuhkan anak saya, menyerang kehormatan anak saya di muka umum. Kalau dia itu berpikir intelektual,
harusnya saya akan membersihkan nama anaknya Pak Koko juga di depan umum, biar impas. Ya. Tapi dengan catatan, bukan berarti pemerintah Kabupaten Magetan menghentikan itu begitu saja. Apa gunanya hukum? Apa gunanya undang-undang? Apa gunanya ketentuan yang mengikat ketika pejabat publik itu melakukan kesalahan? Cukup dibayar maaf, berarti kenapa ada pemerintahan? Harusnya menegakkan, kamu karena sudah melanggar etika, attitude yang diatur di dalam undang-undang, harusnya menerima sanksi. Sanksi apa? Kedisiplinan, sanksi etika yang akan dijeratkan ke pelaku. Iya dong. Ini kan harapan Mas Koko bupati ke bawahnya gitu. Ya jelas. Ya. Kalau bupati disetor bawahnya, kenapa Anda jadi bupati? Iya. Iya kan? Mas Koko, ada segelintiran jenengan tadi ada bahwa ini ada ditunggangi masalah politik. Gimana itu Mas statement jenengan? Saya tegaskan itu 100% bahkan 1000% tidak benar. Saya ini berani sampai kerana mungkin nanti kerana hukum ya atas dasar pribadi. Dan saya bukan tipikal orang yang gampang ditunggangi politik. Karena mohon maaf, saya filsafat hidup saya harus menjadi serigala. Serigala itu Anda nggak pernah melihat serigala itu ada di sirkus. Kalau singa Anda sering melihat singa itu di sirkus, berarti singa itu sudah terkenal gede, kuat, galak, tapi masih bisa diperintah. Tapi kalau serigala tidak bisa. Jadi mohon maaf sekali lagi yang mungkin mempunyai indikasi saya ditumpangi politik, saya ditumpangi oleh beberapa oknum untuk menjatuhkan atau mungkin rivalnya bupati, oh itu tidak benar, sangat tidak benar. Karena saya punya prinsip, saya punya pendirian, satu pendirian saya, jangan sampai menyentuh harkat dan martabat atau marwah keluarga saya. Apapun saya bayar, apapun saya akan. Terakhir Mas Koko, harapan ke pemerintah Kabupaten Magetan dengan kasus ini. Harapan saya ke pemerintah Kabupaten Magetan yang pertama, dengan polemik ini saya mohon pemerintah Kabupaten Magetan memperbaiki yang pertama etika dan attitude. Karena apa? Pemerintah Kabupaten Magetan ini gede apa, setinggi apa pangkat Anda tetap pelayan masyarakat. Anda hidup dan duduk di tahta pemerintahan itu kalau tidak ada masyarakat tidak bisa. Kurang satu suara aja nggak bisa kok. Makanya utamakan kepentingan masyarakat. Jadi harapan saya dengan adanya kasus ini, saya pengen tahu sejauh mana pemerintah Kabupaten Magetan memegang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum, tegaknya hukum, tidak pandang bulu. Jangan aturan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas dong. Kalau misalnya ada pejabat publik yang salah, ya lakukan sebagaimana mestinya, seperti yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Seperti itu harapan saya. Kalau memang seperti itu, jangan salahkan kalau masyarakat melanggar aturan dan undang-undang. Karena apa? Barometernya pejabat. Ya. Uang pejabatnya aja nggak bisa menaati undang-undang, nggak bisa menaati aturan, kok nuntut rakyatnya suruh taat? Kan lucu. Ya kan? Seperti itu. Harapan saya untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi di pemerintahan Kabupaten Magetan yang semena-mena kepada masyarakat. Dan pesan juga kepada kepala-kepala dinas yang lain. Mohon sebelum bupati mengangkat kepala dinas, tolong suruh belajar etika dan attitude, itu penting karena Anda pelayanan masyarakat. Terima kasih Mas Koko. Semoga dengan adanya kasus ini ada pembelajaran buat kita semua dan para pejabat Kabupaten Magetan. Terima kasih.